지금까지 경찰서로 가요. 한번 알아보자. Saat Jaewon melihat CCTV, Sonyeong dan Arin sedang bermain. Tiba-tiba, Sonyeong datang di hadapannya dan membuat Jaewon bingung lalu buru-buru pergi. Sonyeong pun mengejarnya. Jaewon ingin cepat-cepat pulang untuk memastikannya. Ia meminta Bibi melihat Arin di rumah. 뭔데? 무슨 일인데? Saat sampai, Jaewon buru-buru masuk. Bibi bilang Arin sudah tidur di kamarnya. Saat Jaewon tanya pada Bibi, Bibi bilang Arin tadi tertidur di sofa sendirian. Sonyeong tanya, ada apa? Jaewon marah padanya karena meninggalkan Arin. Sonyeong bilang, bukannya kamu mengirim pesan padaku untuk datang? Melihat Jaewon diam, Sonyeong pun jadi bingung. Jaewon bilang, kita harus menemukan kakakmu yang hilang, Ho Chiyong. Sonyeong berkata, aku bahkan tak ingat kita berpisah 30 tahun lalu dan kita seperti orang asing. Hanya kamu dan Arinlah satu-satunya keluargaku. Di kafe, Yeonjin sedang menggambar Arin. Pelayan datang dan memuji gambarnya. Yeonjin bilang, ini putriku. Yeonjin lalu mengingat saat-saat ia akan melahirkan. Saat Jaewon di jalan, Taeju menelponnya dan bilang dia akan mengirim alamat terakhir Ho Chiyong. 수고하셨어요. Di kantor, Theo dan temannya berusaha melacak orang yang sering dihubungi Seongkyu belakangan ini. Saat melihat fotonya, temannya bilang ini bukan Sonyeong, namanya Ho Chiyong. Mencurigakan bukan? Theo lalu teringat ucapan Yeonjin yang bilang ia pacaran dengan kembaran Sonyeong. Jaewon datang ke alamat yang dikirim Taeju. Saat masuk, tak ada siapapun di sana. Tetangga bilang jika tak ada yang tinggal di sana. Saat Jaewon tanya tentang Chiyong, ibu-ibu itu berkata, ada yang bilang dia sakit, coba periksa klinik Seorin. Lalu Arin menelpon jika ia sakit. Di acara TV, Dr. Sokyung menjelaskan tentang gangguan bipolar, yaitu gangguan suasana hati yang mengulang pasang surut emosi. Dan Sonyeong menonton acara itu. Saat Jaewon datang, Sonyeong bilang Arin sudah ke dokter, tenanglah. Lalu Jaewon pun tidur menemani Arin. Arin bilang ia bahagia melihat ibu bahagia. Jaewon pun terharu. Arin lalu meminta Jaewon berjanji akan menghabiskan waktu bersamanya, ayah dan kakek saat hari ulang tahunnya. Nona Kim datang ke apartemen Seongkyu karena ia adalah pacar Seongkyu dan merasa cemas. Lalu ia menelpon Jaewon. Saat Theo sedang bekerja, Jaewon menelpon. Lalu mereka bertemu untuk membahas kecelakaan Seongkyu. Jaewon bilang, katakan apa yang kamu sembunyikan. Apa itu ada hubungannya denganku? Theo lalu mengajak Jaewon ke kantor polisi, tapi Jaewon menolak. Theo marah, kamu sudah hampir terbunuh 2 kali. Hidupmu dalam kegelisahan. Kamu tak bisa melindungi dirimu. Jaewon lalu bilang, aku berusaha melindungi semua, keluargaku dan karirku. Theo lalu bilang, Seongkyu adalah penguntitmu, dan orang pertama yang dia hubungi setelah insiden itu adalah Chiyong. Setelah itu, Jaewon berjalan pulang, lalu mampir ke sebuah kafe. Jaewon terus memikirkan Chiyong. Saat kopinya siap, Jaewon teringat penguntit dan menjatuhkan gelasnya. Jaewon merasa cemas, lalu mengambil pecahan gelas dan menggenggamnya erat hingga melukai tangannya. Pelayan melihat itu dan jadi panik. Dulu saat Jaewon datang ke psikiater, seorang teman melihatnya dan membuatnya cemas. Jaewon duduk di toilet dan melukai dirinya dengan silet. Di luar, temannya membicarakannya. Saat Jaewon keluar, ia bertemu dengan Yeonjin pertama kali. Yeonjin lalu meminjamkan bajunya karena melihat darah di baju Jaewon. Yeonjin bilang, tak apa-apa, aku juga sama. Ayahku juga memukuliku saat aku tak dapat juara 1. Dan setelah itu, mereka pun berteman. Dr. Sokyong mengobati Jaewon sambil menasehatinya dan bilang, kamu memikirkan Ho Chiyong. Taeju datang ke klinik Seorin, lalu lapor jika Ho Chiyong terakhir datang tahun 2015 karena sakit paru-paru kronis. Karena tak ada yang menjaga, Ho Chiyong pun pergi ke panti.
Dan dari jauh, Sonyeong mengawasi Taeju. Saat Sonyeong pulang, Jaewon tengah memasang CCTV di rumahnya. Sonyeong merasa terganggu dan bilang ia lelah menghadapi sikap Jaewon yang berubah-ubah. 나 진짜 숨 막혀. Jaewon lalu menemui Yeonjin dan menanyakan tentang pacar Yeonjin. "Kamu tidak mengenalkannya padaku." Yeonjin bilang saat melihatnya, kalian akan terkejut. Setelah itu, Tae datang menjenguk Seungkyu, lalu pergi menemui Sonyeong di kampus. Tae melihat foto Seungkyu di sana. Sonyeong bilang dia juniornya yang berbakat. 제가 드래브에 추천했어요. Tae lalu menjelaskan kecelakaan Seungkyu dan bilang ia tengah menyelidiki. Sonyeong bilang ia menelpon Seungkyu karena ingin minta bantuan tentang kampus. 학교 문제로 Saat Tae memojokkannya, Sonyeong bilang, "Apa ada alasan kamu menyelidiki ini sendiri?" Di kantor, Nona Kim bilang jika tak ada kerusakan disengaja pada mobil Jaewon kemarin. Lalu, Nona Kim menyarankan mengganti sopir. Ia juga bilang ada acara TV keluarga yang ingin bekerja sama. Saat Jaewon pulang, ia melihat Arin dan Sonyeong bermain. Setelah itu, Sonyeong tidur di ruang kerja. Tae sedang melukis lalu teringat ucapan Sonyeong, juga ucapan Jaewon. 어디 가야 만날 수 있어요. Di rumah, Sonyeong tengah melihat acara peluncuran Deref 7 tahun lalu dan memeriksa daftar VIP. Ayah Yeonjin sangat bangga pada Jaewon. Jaewon ada di rumah. Saat Sonyeong dan Arin sarapan, Jaewon datang bergabung dengan mereka. Dan mereka tampak akrab kembali. Tapi rupanya mereka sedang syuting acara TV keluarga. Sutradara bilang keluarga mereka bagus, jadi mereka ingin memanjangkan episode. Dan Sonyeong tak keberatan. Saat Jaewon akan pergi, Jaewon meminta Nona Kim mengawasi Arin dan Sonyeong. Lalu Jaewon pergi diantar sopir baru. Tae mencari CCTV apartemen Seungkyu, namun polisi keburu mengambilnya. Taeju meminta bantuan juniornya, tapi juniornya lelah diperintah. Taeju pun marah dan menghajar juniornya, dan seseorang memotretnya dari atas. Taeju lalu meminta juniornya menemukan Ho Chiyong, dan mengancam akan membunuhnya jika ngeyel. Saat acara TV-nya tayang, Deref pun kebanjiran orderan hingga sold out. Nona Kim bilang acaranya bagus dan mereka ingin Jaewon wawancara bersama Sonyeong. Jaewon pun setuju selama itu memajukan Deref. Nona Kim melihat fotonya dan Seungju. Lalu Tae datang. Nona Kim bilang Seungkyu tak mungkin sendiri, ada sesuatu hal yang mengganggunya. Ia belum pernah melihat Seungkyu semarah itu dengan seseorang. Saat Jaewon melihat CCTV rumah, ada yang janggal di sana. Lalu Taeju melapor jika ia menemukan Ho Chiyong. Jaewon pun buru-buru pergi, dan Tae mengikutinya. Lalu mereka pergi bersama. Mereka datang ke rumah perawatan Sung Sanwol. Di sana, Jaewon bertanya pada perawat. Tae menunggunya, lalu Jaewon keluar dengan lesu. Di mobil, Jaewon meminta Tae tak memberitahu tentang Seungkyu pada Nona Kim. Mengetahui orang yang kita cintai memiliki sisi lain adalah hal yang menyakitkan. Lebih baik tak mengetahuinya. Tae lalu bilang, jika itu sulit, bebaskanlah, aku akan membantu. Setelah itu, Jaewon berbaring di kasur. Namun, ia tak bisa tidur sampai pagi. Saat akan berangkat, Jaewon pun mulai minum obatnya, juga berolahraga kembali. Ia bekerja dengan normal, lalu menjemput Arin pulang. Keesokannya, Arin akan pergi memancing dengan kakek. Setelah itu, Jaewon datang ke apartemen Yeonjin dan langsung masuk. Ada kursi anak di dalam. Saat Yeonjin tanya, Jaewon bilang ia tahu alamatnya dari ayah Yeonjin. Saat Yeonjin akan menelpon ayah, Jaewon bilang untuk apa dia akan kecewa jika tahu kita sudah tak berteman. Lalu Jaewon pun mengajak Yeonjin dan keluarganya makan malam. Ayah Yeonjin sangat senang melihat Jaewon yang sukses.
Setelah itu, Sonyeong datang karena Jaewon mengundangnya. Yeonjin pun terkejut. Saat Jaewon melihat CCTV, rupanya rekaman itu dipalsukan, dan Ho Ji-young yang sakit parah. Perawat bilang Ho Ji-young sudah meninggal dan adiknya mengatur pemakamannya. Itu bertentangan dengan perkataan Sonyeong, dan Jaewon pun sadar. Ayah Yeonjin bilang ia melihat Sonyeong di yayasan. Sonyeong bilang, Anda pasti salah. Ibu Yeonjin berharap punya menantu seperti Sonyeong. Jaewon bilang, jangan khawatir, Yeonjin mengencaninya. Mereka pun kaget. Jaewon berusaha santai dan bilang pacar Yeonjin mirip Sonyeong. Setelah itu, Yeonjin pulang duluan, lalu membanting vas di rumahnya. Jaewon dan Sonyeong saling diam di mobil. Saat sampai, ada yang menelpon Sonyeong. Sonyeong bilang itu temannya. 친구. Saat Sonyeong pamit pergi, Jaewon bangkit dan bilang ini saatnya mengakhiri hubunganmu dengan Yeonjin. Nah, itu tadi episode 4 My Happy Ending. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.